nama saya Peninta Piona Marsolina Pasaribu, jurusan Teknik Informatika TIB dari Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan melakukan wawancara sebagai kelengkapan ujian tengah semester yang Bapak tugaskan dalam bidang ilmu agama. Dan saya di sini akan mewawancarai inang pendeta kami yang bertugas di HKI Pematang Bandar, Resort Pematang Bandar, Pendeta D. Siagian STH. Shalom Inang. Shalom. Saya akan mewawancarai Inang sebagai kelengkapan ujian tengah semester saya. Saya akan menanyakan bagaimana pemahaman Inang tentang siapakah itu Allah? Tentang Allah ya. Allah secara umum atau secara kekristenan kita? Secara kekristenan kita. Iya, yang pasti Allah itu adalah yang seperti kita pelajari dari Alkitab, dari masa kita mendapatkan katekisasi sidi. Allah itu yang terutama adalah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi, dari yang tidak ada menjadi ada, dan pemilik bumi ini sampai kepada kesudahan. Itu secara umum. Nah, Allah menurut kita pribadi pun pasti ada pengalaman kita. Seperti misalnya bagi kita, Allah itu adalah tabib agung. Ketika kita mendapatkan penyakit, kita disembuhkan. Allah itu adalah pendamping kita yang setia. Yang mungkin ketika kita mengalami kehilangan pendamping, kita merasakan penyertaan Tuhan selalu. Itulah kekuasaan Allah. Nah, jadi Allah itu bisa disimpulkan adalah pemilik kita semua, pencipta kita semua, dan yang menyertai kita semua sampai kepada kesudahan akhir zaman. Dan menurut Inang, pemahaman tentang Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Tuhan Yesus itu, yang pasti Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Allah itu sendiri yang sudah bersama dengan Allah pada mula penciptaan dan kembali kepada Allah setelah selesai melaksanakan tugas untuk menyelamatkan umat berdosa. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan kekal. Tuhan Yesus adalah jalan menuju tempat yang sudah disediakan Allah, yaitu surga. Tuhan Yesus adalah orang yang selalu secara tidak langsung kita lihat, tetapi juga Allah yang kita imani secara iman, menyertai kita, setia mendampingi kita, apalagi di saat kita terjatuh. Itu adalah Yesus bagi kita. Dan satu lagi Inang, dan apa pemahaman Inang tentang gereja dalam kekristenan? Gereja itu bisa kita bagi dalam dua pemahaman. Yang pertama, gereja sebagai individunya. Yang kedua, gereja sebagai organisasinya. Nah, secara khusus seperti HKI. Kalau secara individunya, gereja itu atau HKI adalah kumpulan orang-orang yang melakukan ibadah, yang bertemu dengan Allah, mengucap syukur dengan Allah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan apapun. Karena kita dalam ibadah, ada yang merasakan sukacita, ada yang membawa duka. Tetapi gereja itu adalah secara individu orang-orang yang berkumpul untuk bertemu dengan Allah. Tetapi secara organisasi, gereja itu seperti HKI, ada kepemimpinannya, ada strukturalnya, yang diaturkan dalam tata gereja. Jadi kita bisa pahami bahwa secara umum definisi dari gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertemu dengan Allah, yang dikumpulkan secara struktural, diatur untuk manajemen ataupun kelengkapan secara administrasi, supaya tidak ada kesimpang siuran, tidak ada perebutan jabatan, tidak ada yang semena-mena terhadap peraturan atau perjalanan keuangan, soal apapun itu, sehingga ada secara struktural yang mengatur. Oke, baiklah Inang, makasih atas wawancaranya untuk siang hari ini. Dan buat teman-teman sekalian, itulah wawancara yang saya lakukan, itulah pemahaman Inang kami ini tentang siapakah itu Allah dan siapa itu Yesus dan bagaimana pemahaman tentang gereja. Terima kasih. Shalom.